Halo hai sobat, berjumpa lagi di channel Indorekor yang akan selalu menyajikan info terbaru seputar Grand Prix dunia. Belum pernah Miguel Oliveira merasakan dukungan sebesar itu dari para penggemar. Seperti yang dia rasakan akhir pekan lalu. Di balapan kandangnya di Portimao, pembalap Trackhouse Racing itu merasa seperti legenda Tavlia. Valentino Rossi. Hampir 175.000 orang melewati pintu Autodromo Internacional do Algarve selama akhir pekan GP Portugal. Sudah ada banyak orang pada hari Jumat. Fans, baik di tribun maupun di paddock, ada hampir 73.000 penggemar di sana pada hari Minggu yang tidak hanya menikmati pertunjukan tersebut, tetapi juga memberikan dukungan besar kepada pembalap lokal Miguel Oliveira. Setelah balapan tahun lalu, dengan banyaknya kecelakaan, cedera, masalah ukuran kerikil, dan rendahnya jumlah penonton, event Portugal dipertanyakan secara serius dan berisiko dibatalkan dari kalender. Namun, para fans Portugal bereaksi dengan sangat baik. Caranya turut serta secara massal dalam acara tersebut dan memberikan dukungan kepada seluruh pembalap, khususnya Oliveira. Alex Rins, mantan pemenang balapan bersama Suzuki dan LCR Honda, memulai perjalanannya dengan di atas Yamaha YZR M1 dengan finish ke-16 di Qatar yang dilanjutkan dengan P10 di Portugal. Tetapi setelah finish 30 detik di belakang pemenang balapan Jorge Martin dan 10 detik di belakang rekan satu tim Fabio Quartararo, Rins mengakui dia berharap lebih. Rins berharap untuk melakukan pekerjaan setup selama tes pribadi Yamaha pasca balapan Portimao yang kemudian diguyur hujan. Mungkin kami perlu lebih fokus pada setup daripada part baru karena saya kurang puas, ujarnya. Ini bukan salah tim, bukan salah motornya. Ini baru balapan kedua kami. Kami harus membiasakan diri dengan motor. Kami perlu memahaminya, tapi ada pekerjaan yang harus kami selesaikan. Putaran ketika musim akan digelar di kota di mana Rins meraih kemenangan mengejutkan bersama LCR tahun lalu. Pembalap prima Pramac Racing Jorge Martin semakin terbuka menunjukkan hasratnya merebut kursi Enea Bastianini di pabrikan Ducati. Teka-teki tentangnya, siapa yang akan menemani Francesco Bagnaia di tim pabrikan si Merah Borgo Panigale makin panas diperbincangkan. Petunjuk kecil dari manajer tim Pramac Chino Borsoi, bahwa Martin tidak akan dipertahankan. Tim mereka mulai musim depan mulai membuka berbagai kemungkinan dalam bursa transfer pembalap MotoGP. Terlebih, Ducati baru saja meresmikan rekrutan terbaru mereka, Fermin Aldegure. Martin sendiri pernah bilang, jika pada MotoGP 2025 dia tidak tertarik ke tim pabrikan, dia akan pindah ke pabrikan lain. Sementara kontrak Pramac dengan Ducati juga belum diperpanjang sehingga ada rumor liar yang menyebut mungkin saja Aldegure yang justru jadi rekan baru Bagnaia. Mendengar banyak bola liar tentang nasibnya musim depan, Martin pun mulai angkat bicara. Runner-up MotoGP 2023 tersebut mulai belak-belakan menyatakan hasratnya untuk merebut kursi Bastianini. Martin bahkan mengutarakan hasrat itu di depan bos baru Ducati pengganti Paolo Jabati, Mauro Grasili. Saya berharap Mauro mengatakan bahwa saya akan berada di Ducati merah utama, kata Martin. Ke arah Grasili ini masih terlalu dini bagi saya. Lebih baik menunggu, saya akan menunjukkan pada diri saya sendiri tahun ini bahwa saya pantas mendapatkan tempat itu, tegas Martin. Sementara itu, Grasili sendiri menyebut bahwa Ducati masih belum menentukan siapa yang akan menduduki kursi di sebelahlah Bagnaia. Ada cerita menarik dari pembalap gas-gas KTM Tech3 Pedro Acosta yang menyebut dirinya masih menjadi pembalap miskin. Pedro Acosta belum mampu menyewa jet pribadi seperti para pembalap MotoGP 2024 lainnya. Pedro Acosta merupakan pembalap yang lahir dan besar dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Diketahui, ayah Pedro Acosta merupakan seorang nelayan di Puerto de Mazaron. Bukan hanya sang ayah, kakek Pedro Acosta juga diketahui bekerja sebagai nelayan. Bahkan, julukan Acosta tak jauh-jauh dari profesi sang ayah yang mencari ikan di laut. Rider asal Spanyol ini berjuluk hiu asal Mazaron. Hal inilah yang kemudian membuat Acosta benar-benar berjuang sebagai tulang punggung keluarga melalui profesinya sebagai pembalap. Rider berusia 19 tahun tersebut mengaku dirinya berhasil membantu ekonomi keluarga.
Diceritakan Acosta, saking belum memiliki kekayaan yang sebanding dengan para pembalap lain di MotoGP 2024. Dia tak naik pesawat untuk pulang pergi pada Grand Prix Portugal di sirkuit Portimao beberapa waktu lalu. Sang pembalap mengaku masih naik mobil keluarga, tidak seperti sebagian pembalap MotoGP lain yang sudah bisa memakai pesawat jet. Meski demikian, Acosta malah bahagia karena ia dapat menikmati perjalanan dengan orang-orang terdekatnya untuk menghadiri balapan-balapan di Eropa. Yang lebih menyenangkan, ia dapat tampil bagus seperti yang ditunjukkannya saat meraih podium di Portimao lalu. Pedro Acosta dan para pembalap lain di MotoGP 2024 akan kembali menggelar balapan akhir pekan depan, ke-12 hingga ke-15 April mendatang. Pada seri Amerika Serikat, Grand Prix Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung di Circuit of Kota. Pedro Acosta menjadi salah satu pembalap yang difavoritkan untuk naik podium, selain Marc Marquez yang menyandang status sebagai King of Kota. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi ingin Enea Bastian ini tampil lebih agresif dalam balapan seperti Marc Marquez. Hal itu dilakukan agar sang pembalap bisa menyalip para pesaingnya sehingga tampil lebih kompetitif di papan atas. Bastian ini berhasil memulai MotoGP 2024 dengan baik. Ia mampu finish di posisi kelima dalam balapan utama di Qatar dan kemudian naik podium dengan finish kedua di Portugal. Namun, Tardozzi masih belum puas melihat penampilan pembalap asal Italia itu, terutama dalam sprint. Sebab, Bastian ini hanya mampu finish di posisi ke-6 dalam 2 seri tersebut. Oleh karena itu, Tardozzi ingin Bastian ini tampil lebih agresif lagi dalam balapan. Sebab, sang pembalap tak akan bisa menyalip pesaing dengan gaya seperti sekarang. Pria asal Italia itu menilai Bastian ini harus bisa mencontoh keagresifan seorang Marquez. Seperti diketahui, pada balapan utama di Portugal, sang juara MotoGP 6 kali tampil sangat ngotot hingga bersenggolan dengan Francesco Bagnaia. Patut ditunggu bagaimana Bastian ini merespon masukan dari bosnya itu. Hasilnya mungkin bisa dilihat dalam MotoGP Amerika Serikat 2024 yang berlangsung pada 13 hingga ke-15 April di sirkuit kota. Kepala kru Marc Marquez di tim Gresini Racing, Frankie Charchedi telah memberikan petunjuk yang cukup besar tentang bagaimana mereka bisa lebih dekat dengan posisi terdepan saat bersaing pada balapan MotoGP. 2 putaran pertama MotoGP 2024 telah menjadi indikasi yang mengesankan tentang kemampuan Marc Marquez di atas Ducati. Setelah meninggalkan Honda, dia finish posisi 4 pada race Qatar di sirkuit Lusail dan kemudian naik podium di sprint race MotoGP Portugal di sirkuit Portimao. Namun, sayangnya, Marc Marquez terjatuh oleh Francesco Bagnaia pada race MotoGP Portugal saat mereka bertarung memperebutkan posisi kelima dan berakhir di urutan ke-16. Frankie Charchedi mengindikasikan Marc Marquez harus start dari baris depan untuk balapan seri berikutnya. MotoGP Amerika Serikat di sirkuit Austin, Texas, 12 hingga ke-14 April. Usai menuntaskan 2 balapan di MotoGP 2024, Marc Marquez menempati posisi 6 klasemen sementara pembalap.